generate-nya ini selesai. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, nah ini sudah selesai ya dengan tanda di sini sudah muncul menu close ya. Kalau sudah, di sini saya close. Kemudian saya langsung beralih ke Revit ya. Nah, di sini saya akan pindah dulu ke plan view, ke structural plan, pilih level 1. Nah, ini sudah selesai. Saya akan langsung menarik ya, menarik gambar yang sudah saya ekspor tadi ke dalam model 3D ya. Di sini saya akan masuk ke link CAD. Kemudian saya akan pilih tempat di mana saya menyimpan ya di hasil ekspor yang tadi ya. Di sini testing etaps ya. Seperti ini. Nah, ini yang sudah saya ekspor tadi. Oke, klik kiri. Kemudian ini biarkan preserve, ini origin to internal origin, atau bisa langsung ke auto center to center ya, seperti ini. Ini langsung masuk di tengah. Kalau sudah, teman-teman tinggal diklik open saja. Nah, secara default dia akan tampil seperti ini. Oke, dari tampilan plan ya, ini level 1. Oke, saya akan coba melihat dari tampilan 3D. Jadi secara langsung di sini kalau kita menggunakan software berbasis BIM, ini langsung otomatis ya. Jadi dari etaps, oke, di sini saya kalau sandingkan ya, di sini dari etaps ini, oke, kita lihat. Oke, dari etaps dia langsung ke Revit, dan dari etaps ini langsung connect ya seperti ini. Oke, ini kalau saya tutup seperti ini, maka tampilannya seperti ini. Jadi dari 3D model di etaps, ketika kita ekspor ya seperti ini. Nah, hasil dari perhitungannya itu langsung tergambar otomatis di software Autodesk Revit. Modelnya kurang lebih seperti ini. Oke, di video selanjutnya saya akan bagikan bagaimana cara kita menggambar tulangan, balok, kolom, dan plat dengan menggunakan Autodesk Revit. Sekian dari saya, semoga I never thought I'd feel like this. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial Autodesk Revit ya. Tetapi di sini kalau di beberapa video sebelumnya saya sudah fokus ke bagian perhitungan struktur, pemodelan di etaps ya. Nah, hasilnya kemarin teman-teman di video sebelumnya sudah melihat bahwa dengan saya menambah beban air hujan ya di bagian atap. Nah, di situ ternyata simpangan saya berubah ya, melebihi batas, sehingga akhirnya saya memperbesar ukuran kolom dari 750 dari sebelumnya 600 menjadi 750 kali 750. Nah, di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu bagaimana kita mengeluarkan hasil luas tulangan yang dibutuhkan ya, seperti itu. Oke, untuk perhitungan luas tulangan sebenarnya di sini saya sudah menyiapkan template ya. Jadi bagi teman-teman yang membutuhkan, ini tinggal dimasukkan saja AS perlunya berapa, kemudian nanti kita akan menggunakan diameter berapa, itu langsung secara otomatis akan dihitung ya, sehingga luasan yang dibutuhkan itu bisa kita konversi menjadi berapa banyak tulangan yang kita butuhkan. Oke, sini saya lanjutkan. Sebelumnya teman-teman ketika selesai silakan di running dulu di Concrete, kemudian display design info ya di sini. Setelah di running ya, kita mengecek untuk identify all failure. Jangan sampai ada penampang yang gagal ya. Kita pilih identify all failure, kemudian apply. Nah, teman-teman perhatikan di sini saya tidak ada warning ya. Jadi di sini harusnya perhitungan saya di sini sudah benar ya. Jadi tidak ada penampang yang mengalami kegagalan ya di sini. Oke, kalau untuk identify all failure sudah di sini, saya akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu kita akan mengeluarkan ya di sini. Kalau teman-teman perhatikan desain konkret di display design info, di sini kita akan bisa mengeluarkan luas tulangan yang dibutuhkan atau total rebar persentase ya. Di sini saya coba apply. Nah, ini teman-teman kalau di zoom ya, ini ada notasi-notasi seperti ini. Jadi ada 0,8%. Kemudian kalau ini saya lihat dari tampilan 3D ya di sini, teman-teman bisa melihat untuk kebutuhan tulangan untuk kolom ya. Misalkan di sini untuk kolom rata-rata dia ditahan di 1% ya, seperti itu. Di sini saya coba lihat ini 1%, kemudian juga 1% ya. Nah, kemudian yang berikutnya kita bisa melihat untuk memisahkan ya. Kalau tadi persentase tulangan secara keseluruhan, kita bisa membedakan mana yang menjadi tulangan utama dan mana yang menjadi tulangan geser ya. Di sini contoh saya buat untuk tulangan utama ya, apply. Nah, ini seperti ini ya. Jadi ternyata di sini kebutuhan luasan tulangan saya adalah 5000 sekian ya di sini. Kalau saya pilih ini 5625 ya. Jadi 5625 mm ya, seperti ini. Oke, kita cek di sini. Oke, nah di sini untuk bagian daripada reportnya ya di desain detail ini,
1% ya 5.625. Nah, inilah yang nanti akan kita konversi ya, konversi ke luasan tulangan yang kita butuhkan. Nah, kemudian kalau teman-teman sudah sampai di tahap ini, nah pastikan kebingungan misalkan untuk lantai 1 dan lantai 2 apakah sama atau tidak. Nah, cara sederhananya kita bisa lihat dari display ya. Dari display kemudian kita pilih show table di sini. Kita akan lihat untuk struktur output ya di sini. Jadi ada analisis, struktur output, kemudian ada design data. Kalau yang di sebelumnya kita banyak bermain di model definition dan analisis result, di kesempatan kali ini kita akan lebih banyak ke design data ya di sini. Kita pilih concrete frame design output, kemudian bisa summary dan juga bisa detail ya. Nah, kalau misalkan mau summary, kita tinggal pilih seperti ini. Tapi kalau mau detail juga kita bisa pilih seperti ini. Oke, misalkan di sini saya untuk kolom dulu. Oke, kita akan pilih di sini, kemudian saya akan klik di concrete column design summary ACI 31814, kemudian saya klik OK. Nah, apa yang saya cari, jadi teman-teman perhatikan di sini adalah seperti ini ya. Jadi untuk story 1 ternyata dia adalah 5625. Nah, di sini saya tidak akan fokus untuk story 1 saja, tapi saya akan mengeluarkan untuk semua ya di sini. Oke, di sini select, saya diselect all dulu, kemudian saya display, show table. Nah, di sini saya klik OK ya. Oke. Nah, teman-teman perhatikan di sini sudah ada story dari 1 sampai 6 ya. Nah, di sini story 1 sampai 6 diisyaratkan untuk AS minimumnya di sini adalah 5625 mili. Nah, 5625 mili ini kalau kita perhatikan sama ya dari lantai 1 sampai lantai 6. Nah, bagi teman-teman yang mau melakukan custom silakan. Jadi bisa dipilih ya, misalkan ternyata lantai 6 itu tidak perlu kolom 75x75. Nah, itu bisa. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara menyambung tulangan antar lantai ya, seperti itu. Oke, untuk kolom di sini sama ya. Jadi ada satu tipe saja 5625. Oke, saya ke Excel di sini, ke kolom ya. Karena kolomnya hanya satu, ini saya kosongkan saja. Saya tidak gunakan, saya hanya gunakan satu kolom tipe ya, untuk kolom dengan tipe K1 ya di sini. Oke, kita lihat dari mutunya ya. Di sini teman-teman kembali ke material ya. Jadi jangan sampai salah, di sini materialnya adalah 30 MPa. Oke, di sini saya masukkan 30 420. Nah, ini untuk kolom ya. B dan H saya itu 750 kali 750. Kemudian untuk selimutnya 40 mili ya. Kemudian kalau selimutnya sudah, di sini saya akan beralih ke yang berikutnya. Di sini adalah untuk diameter tulangan. Nah, di sini saya akan coba menggunakan besi 22 saja. Kemudian untuk tulangan gesernya adalah besi 13. Nah, di sini rasionya ditahan minimum 1%. Kemudian di sini ya, kita perhatikan kalau kita lihat karena dia sama ya, ini berarti saya menahannya di 1% ya, seperti ini. Oke, kita tahan di 1%. Kemudian jumlah tulangan ternyata di sini langsung dihitung ya. Jadi kalau saya menggunakan besi 22, kebutuhannya adalah 16. Oke, kebutuhannya adalah 16. Kemudian untuk tulangan transversal ya di sini, kalau sebelumnya di sini yang diperlukan ya, kita akan mengisi di sini. Oke, kalau tadi kita sudah lihat untuk tulangan longitudinal, sekarang kita akan lihat lagi untuk tulangan geser ya di sini. Oke, kita lihat di display design info. Kemudian ini saya akan masukkan untuk shear reinforcing ya di sini, apply. Kemudian saya lihat di sini nilainya ini berbeda ya. Jadi semakin ke bawah ini nilainya semakin besar ya. Oke, di sini saya coba lakukan untuk persentase saja. Oke, di sini adalah 439,87 ya. Jadi kalau dilihat di sini ya, kalau teman-teman perhatikan di sini AS-nya adalah untuk transversal di sini 4100 ya, untuk major dan minor. Ini ada dua nilai yang perlu kita masukkan ya di sini. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ada 340,31 ya, kemudian 439,87. Oke, untuk melihatnya bisa diklik kiri, klik kanan, kemudian pergi ke detail. Nah, di sini kita akan memasukkan yang ini ya. Jadi untuk rebar area untuk tulangan utama 5625, tetapi untuk
gesernya di sini sudah diatur ya. Di sini untuk gesernya adalah 400,61. Kemudian mayornya 252, minornya adalah 400,61. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan nilainya ya di sini, atau bisa juga melihat dari angka-angka yang ada di sini ya. Kalau di sini biasanya ditampilkan yang paling besar ya di sini 439,87. Oke, kemudian yang bagian bawah di sini yang satunya adalah 340,31. Oke, kita masukkan di sini 439. Oke, 439,87. Kemudian yang bagian atasnya adalah di sini ya 340,31. Oke, di sini 340,31. Nah, ini sudah selesai. Kemudian di sini tulangan perlunya didapat ya. Ini spasinya mayor 77,5 600 dan di sini didapatkan 16 diameter 22. Nah, bagaimana jika besi ini saya kecilkan menjadi 19? Tentunya jumlahnya akan meningkat ya menjadi 20 ya, seperti itu. Nah, selanjutnya dari file etaps ini teman-teman tentunya perlu untuk membuat gambar ya di sini. Nah, di etap sendiri ini sudah menyediakan fitur yang namanya detailing ya di sini. Kita masuk ke detailing, kemudian concrete. Di sini bisa kita lihat ya untuk show edit column stack detailing. Di sini harusnya proses daripada generate rebarnya baik untuk balok maupun kolom ini sudah selesai ya. Jadi kalau kita lihat di sini saya no dulu. Oke, kemudian detailing lagi, concrete. Di sini kita atur ya. Ini, oke, kita lihat dulu untuk balok dan kolom ya seperti ini. Kita lihat dari clear beam detailing dulu, yes. Kemudian detailing lagi, concrete. Nah, ini kita akan run lagi ya di sini run. Kemudian kita akan tunggu hasilnya seperti apa ya, seperti itu. Nanti kita akan membandingkan dengan AS yang sudah kita dapatkan tadi seperti itu. Saya coba untuk lantai 6 dulu. Klik OK. Oke, setelah diklik OK di sini nanti akan muncul ya. Jadi dia akan muncul seperti ini. Nah, di sini munculnya kalau untuk beam ya, ini beam. Saya akan lihat dulu. Oke, di sini seperti ini. Nah, contoh seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada elevation, kemudian distribusi penulangannya seperti ini. Nah, di sini teman-teman masih menggunakan standar ya bawaan etap. Jadi ini belum diatur untuk customisasi ya. Nah, untuk customisasi seperti ini ya, kalau teman-teman perhatikan kita lebih mudah itu untuk mendesain sendiri ya daripada kita ini disediakan oleh etaps, karena memang kadang-kadang di etaps juga ini kita perlu melakukan beberapa langkah tambahan untuk menghasilkan detail tulangan yang sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ini saya nunggu dulu. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita memproduksi tulangan yang sudah kita hasilkan ini ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan berbagai metode, misalkan bisa menggambar menggunakan AutoCAD, bisa juga menggambar menggunakan software yang lain ya. Tetapi kalau saya pribadi di sini saya lebih prefer melakukan integrasi dari etaps ke software BIM yang lainnya. Yang di sini yang saya akan gunakan adalah Revit ya. Sini oke, di sini saya gunakan Revit versi 2025 dengan lisensi edukator. Saya akan new dulu, kemudian browse. Ini akan saya ganti untuk template-nya, saya menggunakan English, kemudian menggunakan default metric ya seperti ini. Nah, kemudian ini akan saya klik OK. Nah, setelah saya klik OK di sini, teman-teman perhatikan dari etaps ini kita langsung bisa mengekspor file kita ya, mengekspor file kita dalam bentuk 3D model, kemudian kita akan buka dengan menggunakan Autodesk Revit ya, seperti itu. Oke, di sini kalau sudah teman-teman klik di bagian 3D view-nya, kalau sudah diklik file, kemudian pergi ke export, di sini saya akan mengubah ke berbagai pilihan ya, bisa langsung ke Revit, ke DWG dan DXF, ke CIS ya di sini, kemudian bisa juga ke FC, IGES dan lain sebagainya. Nah, teman-teman disesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman semua. Kalau di sini saya akan coba dulu menggunakan ke versi AutoCAD ya. Di sini saya akan beri nama lanjutan ya, seperti ini. Kemudian di sini layer name-nya saya lihat dulu grid, column, beam. Oke, ini sudah sesuai. Untuk select floor semua lantai ya. Oke, tapi untuk wall-nya karena saya tidak ada wall ya di sini.
Kemudian saya tidak ada brace ya, pengekang, jadi saya hanya ada slab, beam, dan kolom ya. Seperti itu. Klik OK. Kalau sudah di sini teman-teman tinggal pilih generate DXF atau DWG. Oke, diklik seperti ini. Oke, kita menunggu ya. Nah, sampai proses generate-nya ini selesai. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, nah ini sudah selesai ya dengan tanda di sini sudah muncul menu close ya. Kalau sudah, di sini saya close. Kemudian saya langsung beralih ke Revit ya. Nah, di sini saya akan pindah dulu ke plan view, ke structural plan, pilih level 1. Nah, ini sudah selesai. Saya akan langsung menarik ya, menarik gambar yang sudah saya ekspor tadi ke dalam model 3D ya. Di sini saya akan masuk ke link CAD. Kemudian saya akan pilih tempat di mana saya menyimpan ya di hasil ekspor yang tadi ya. Di sini testing etaps ya. Seperti ini. Nah, ini yang sudah saya ekspor tadi. Oke, klik kiri. Kemudian ini biarkan preserve, ini origin to internal origin, atau bisa langsung ke auto center to center ya, seperti ini. Ini langsung masuk di tengah. Kalau sudah teman-teman tinggal diklik open saja. Nah, secara default dia akan tampil seperti ini. Oke, dari tampilan plan ya, ini level 1. Oke, saya akan coba melihat dari tampilan 3D. Jadi secara langsung di sini kalau kita menggunakan software berbasis BIM, ini langsung otomatis ya. Jadi dari etaps, oke, di sini saya kalau sandingkan ya, di sini dari etaps ini, oke, kita lihat dari etaps dia langsung ke Revit, dan dari etaps ini langsung connect ya, seperti ini. Ini kalau saya tutup seperti ini, maka tampilannya seperti ini. Jadi dari 3D model di etaps, ketika kita ekspor ya, seperti ini. Nah, hasil dari perhitungannya itu langsung tergambar otomatis di software Autodesk Revit. Modelnya kurang lebih seperti ini. Oke, di video selanjutnya saya akan bagikan bagaimana cara kita menggambar tulangan, balok, kolom, dan plat dengan menggunakan Autodesk Revit. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. I never thought I'd feel like this.